Lah, Ini si Edi na. okay. Aku ka. Ulangin na. Hmm. Spesial buat Shopee. Kita mau bawain lagu kita. Pokoknya Sangat disayangkan setelah pria itu malah berhasil dibebaskan dari semen, dia sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wak, jadi di malam Jumat ini Nada akan kembali membawakan sebuah kisah misteri yang berasal dari bioskop. Udah berapa lama masuk bioskop? Kayak udah lebih setahun ini. Kalau sekarang beberapa bioskop udah ada yang mulai dibuka, wak, ya, yang pasti dengan penerapan protokol kesehatan. Kau udah masuk bioskop belum setelah pandemi? Aku belum. Ada yang mau ngajak? Ajak lah. Dan di video malam Jumat kali ini aku akan ngebahas tentang sebuah bioskop atau teater yang terletak di Filipina yang bernama Manila Film Center. Dan rencana pembangunan bioskop ini adalah ide dari Imelda Marcos, istri dari Presiden Filipina pada masa itu, masa jabatan 65-86, yang bernama Bapak Ferdinand Marcos. Nah, Ibu Imelda ini berharap dengan adanya Manila Film Center, Filipina ini bisa memiliki pusat perkembangan film nasional. Dan setelah Manila Film Center ini selesai dibangun, terhembuslah kabar itu bahwa ada kisah tragis di balik pembangunannya gedung ini, Wak. Dan menurut informasi yang sudah beredar, Wak, bahwa sudah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan sekitar 167 pekerjanya tewas di situ tertimbun semen hidup-hidup. Dan sejak peristiwa itu terjadi, banyaklah itu kan kejadian-kejadian janggal yang terjadi di Manila Film Center ini pastinya. Dari mulai penampakan sosok misterius hingga adanya indikasi aksi balas dendam dari para korban kecelakaan kerja tersebut. Lalu seperti apa sih kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak. Ya, check it out. Nah, jadi seperti yang sudah aku jelaskan di awal video tadi, kalau pembangunan Manila Film Center ini dimulai dari ide Ibu Presiden, yaitu Ibu si Imelda Marcos ini. Ibu Imelda ini yakin, Wak, bahwa Filipina mempunyai posisi yang strategis untuk menjadi pasar film internasional pada saat itu. Dan juga dengan keyakinan dan harapan bahwa Manila ini dapat menjadi pusat kebudayaan perfilman seperti Prancis. Malah Ibu Imelda ini berharap Manila ini dapat mengalahkan Prancis, Wak, yang memang memiliki festival film tahunan yang terkenal dengan nama Festival Film Cannes. Nah, Festival Film Cannes ini memang sering, Wak, menayangkan film-film baru dari seluruh genre, termasuk film dokumenter juga dari seluruh dunia. Ya pengen ngalahin ini nih, Cannes ini. Dan menurut informasi yang beredar, Wak, si Ibu Imelda ini terkenal dengan karakternya yang kuat dan ambisius luar biasa. Jadi apapun yang dia inginkan, dia harus dapat. Seperti halnya ketika dia ini menginginkan sebuah teater spektakuler ketika Filipina terpilih menjadi tuan rumah kontes Miss Universe tahun 1974, Wak. Ibu Imelda ini langsung mewujudkan keinginan dia tersebut dengan membangun gedung teater seni rakyat gitu, atau dalam bahasa Tagalognya disebut dengan nama Tanghalang Francisco Balangtas. Dan gedung ini juga dirancang oleh seorang arsitektur sekaligus seniman, Wak, bernama Leandro Locsin. Dengan lama pembangunan teater seni ini, Wak, kurang lebih dalam waktu 77 hari aja selesai. Nah, balik lagi nih ya, kita ke kisah dari bioskop Manila Film Center ini. Karena memang Ibu Imelda ini punya power atau punya kekuatan yang luar biasa di kepemerintahan pada saat itu, dan dia juga memiliki karakter yang sangat kuat dan ambisius. Sangat masuk akal sekali apabila dia ini bersikeras ingin mewujudkan festival film internasional Manila tersebut dengan mulai membangun sebuah bioskop atau teater yang dapat mengakomodir niatnya ini. Dan bioskop atau teater inilah, Wak, yang kemudian diberi nama Manila Film Center. Dan anggaran untuk gedung tersebut ini, Wak, ya, pada saat itu mencapai 25 juta dolar. Sekarang kayak 300 M-an lah gitu, buat gedung teater aja. Dan gedung ini dirancang langsung oleh arsitek ternama yang bernama Frolan Hong yang berkolaborasi dengan Raymond M. Ignacio, yaitu seorang mantan pejabat teknologi di Pusat Sumber Daya Teknis yang bertugas dalam membuat konsep dan beberapa komponen pembangunan gedung lainnya gitu lah. Dan diketahui juga, Wak, bahwa inspirasi bangunan Manila Film Center ini berasal dari Pantheon, Wak, yang ada di Athena, yaitu sebuah kuil untuk menghormati Dewi Athena. Dan rencananya bangunan tersebut akan menawarkan banyak
banyak festival hiburan, tapi akhirnya didesain ulang nih Wak, sehingga hanya ada auditorium, lab film, sama arsip film gitulah. Nah, jadi itu yang pertama kali. Dan selain itu pembangunan Manila Film Center ini memang bisa dibilang proyek kilat Wak, proyek bangun candi gitu Wak. Kenapa kok bisa gitu Wak? Karena Wak memang dalam proses pembangunan Manila Film Center ada 4.000 pekerja atau tenaga kerja, buruh mah tukang yang dipekerjakan di sana. Nah, di mana para buruh ini dibagi 3 shift Wak selama 24 jam. Dan dikabarkan 1.000 dari 4.000 buruh tersebut telah dialokasikan dalam pembangunan lobi teater gitu, lobi Manila Film Center ini. Nah, kilatnya di mana Wak nih? Ini ya, kilatnya 1.000 buruh tadi itu dapat menyelesaikan pembangunan lobi Manila Film Center hanya dalam waktu 72 jam, 2 hari selesai. Yang mana biasanya pembangunan lobi kayak lobi Manila Film Center itu Wak, biasanya akan selalu memakan waktu selama 6 minggu. Dipres jadi cuma 2 hari. Apa nggak kilat kali? Terbayang kan sama kalian gimana nggak berhentinya para buruh itu bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu ha? Nah, untuk pemolesan terakhir gedung Manila Film Center ini Wak, pada tahun 1981, tim proyek pembangunan Manila Film Center yang dipimpin oleh Betty Benitez meminta bantuan para ahli arsitektur bangunan dari UNESCO. Nah, tujuannya adalah supaya proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan juga hasil akhirnya itu sesuai dengan yang direncanakan. Dan kemudian pada tahun 1982 Manila Film Center ini pun dibuka. Terus Nat, di mana tadi yang katanya ada kecelakaan kerja di pembangunan itu? Dan ini Wak, kisahnya baru kita mulai, slow kalian. Nah, jadi Wak, pada tanggal 17 November tahun 1981, jam 3 pagi, 2 bulan sebelum ini dibuka Wak ya. 3 bulan nih. Saat itu para pekerja bangunan sedang giat-giatnya lah itu Wak, bekerja dengan mandornya pun yang juga tekun mengawasi para buruhnya. Terus tiba-tiba penyangga kerangka atap gedung itu runtuh. Nah, 168 pekerja pun langsung jatuh juga Wak, terperosok ke dalam semen yang memang tipe semennya ini cepat kering Wak. Jadi semennya belum kering, termasuk kering. Dan ini pula lah yang mengakibatkan sebagian besar korban tewas terkubur di dalam aduan semen yang cepat ngering ini nih yang berada tepat di ruangan yang diyakini itu adalah ruangan teater. Dan penyebab insiden ini Wak bermula ketika semen yang cepat kering tersebut dituangkan ke lantai tanpa menunggu lapisan yang mengering terlebih dahulu. Dan hal ini dilakukan ya karena tadi pengerjaan konstruksi ini berjalan 24 jam non-stop Wak, kejar deadline tadi tuh Wak. Jadi proyek yang seharusnya diselesaikan 6 minggu ditargetkan harus selesai 3 hari. Macam mana nggak ngebut kali mereka kerjanya, belum kering timpa, itulah hasilnya. Makanya cepat roboh kan tadi ada penyangga di atas itu. Dia kayak Roro Jonggrang Wak. Nah, pada saat kejadian Ibu Imelda ini jelas lah masih tidur di rumah jam 3 pagi lah pula. Sampai akhirnya dia ini terbangun akibat telepon rumahnya ini terus berdering-dering kan. Dan dalam keadaan setengah sadar Wak, bangunlah dia, diangkatnya telepon itu. Bu, begini. Kaget dia Wak, langsung sadar gitu lah pasti setelah dia mendapatkan laporan mengenai kecelakaan di proyek kebanggaannya itu tuh. Tapi Wak, anehnya di sini gak masuk akal gitu di otakku. Menurut beberapa informasi nih Wak ya, setelah mendengar kabar burung tersebut, kalian tahu Ibu Imeldanya ngeresponnya kayak mana? Dia memutuskan untuk tetap lanjutkan proyek itu katanya. Kalau memang ada yang selamatkan, kalau memang nggak ada udah timpa aja kayak semen itu katanya. Dan Ibu Imelda ini sampai rela melarang ambulans atau tim penyelamat untuk datang menyelamatkan para pekerja itu Wak. Kalian pikirlah. Dan informasi yang beredar juga Wak menginfokan kalau Ibu Imelda ini menganggap bahwa usaha penyelamatan para korban ini hanya akan menunda kelancaran proyeknya, buang-buang waktu gitu. Jadi nggak sesuai deadline nih nanti selesai proyek ini udah tanam aja kayak gitu. Ih, jahat ya. Nah, karena keputusan gila inilah Wak, akhirnya menurut rumor yang beredar si Betty, pemimpin proyek tadi, Betty Benitez tadi itu selaku pemimpin proyek pun memerintahkan para pekerja lainnya untuk menuangkan semen ke atas para korban yang terperangkap tersebut Wak. Dan dikabarkan ada 167 orang yang terkubur hidup-hidup di situ. Dan sampai akhirnya entah apa
apa yang terjadi ya Wak ya? 9 jam pasca peristiwa itu, barulah itu pers sama tim penyelamat diizinkan masuk ke tempat kejadian. Dan akibat akses penyelamatan yang tertunda, ditambah lagi memang pelarangan pemberitaan media terhadap kasus ini, yang membuat nggak ada tuh kan catatan khusus mengenai jumlah korban yang sebenarnya. Kok bisa sih Nat waktu itu mereka melarang ambulans sama tim penyelamat datang? Wah, masih ingat kan? Ini proyek siapa? Proyek istri presiden. Manalah berani mereka ngelawan ibu presiden. Jadi mungkin digunakannya lah itu power suaminya tuh untuk menutup kasus ini. Ih, jahat. Nah, tapi Wak, dari segala usaha si Imelda ini menutup kecelakaan tersebut, rumornya ada sebuah rekaman asli yang sempat beredar, Wak. Rekamannya mohon maaf nggak bisa aku taruh di sini, kalian boleh cari aja di Google. Dan rekaman tersebut menunjukkan ada seorang pria dalam keadaan setengah terbubur semen yang udah kering tuh dari pinggang ke bawah. Dan pria tersebut terekam sedang menyanyikan lagu-lagu rohani supaya dirinya ini tetap terjaga gitu, Wak. Dan dikabarkan selama 10 jam tim penyelamat berusaha keras untuk membebaskan pria tersebut. Akhirnya dengan jeripaya tim penyelamat, dengan mengebor semen tersebut berkali-kali, akhirnya pria ini pun berhasil dikeluarkan. Namun sangat disayangkan, setelah pria itu malah berhasil dibebaskan dari semen, dia sudah dalam kondisi tidak bernyawa, Wak. Nah terus Wak, setelah tim pers sama tim penyelamat datang, proyek berhenti, Wak. Enggak lah, kalian pikir, minta maaf kalian ya aku bilang kayak gini. Entah memang kuat kali Wak power suami Imelda waktu itu, proyek tetap dilanjutkan. Buat ini kayak nggak ada masalah apa-apa, lanjutkan. Dan betul pembangunan Manila Film Center terus dilanjutkan sampai akhirnya gedung tersebut pun terselesaikan dan diresmikan pada bulan Januari 1982. Semua orang yang berkaitan dengan tragedi kecelakaan pembangunan gedung tersebut dilarang untuk berbicara tentang kejadian tragis itu. Masyarakat di sana betul-betul dibuat bungkam dan mayoritas dari mereka juga tidak mengetahui peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di balik pembangunan proyek Manila Film Center ini. Nah ini nih, baru dari sini beroperasi lah kan. Nah, terus tanpa menunggu lama, Wak, Manila Film Center pun langsung beroperasi pada tanggal 18 sampai 29 Januari 1982. Dan untuk pertama kalinya kompetisi Festival Film Internasional Manila pun diadakan. Ada sebanyak 17 film dari berbagai belahan dunia pun ditayangkan di festival ini. Dari semuanya ada 17 film tuh, macam-macam, ada dari India, USA, Australia, Norway, Kanada, macam-macam lah. Di sana kan diputar. Jutaan orang masuk, Wak, ke teater itu setiap harinya bersorak-sorai merasakan kemeriahan acara kan. Tapi yang mereka tidak sadar adalah di bawah bangku yang mereka duduki, di bawah tanah yang mereka injak, ada jenazah korban kecelakaan yang tertimbun, yang sedang menanti seseorang yang bisa membebaskan mereka dan menguburkan jenazah mereka dengan layak. Hingga pada akhir festival ada total 30 film Filipina diputar di sana, Wak, dan mereka memperoleh pendapatan $500.000 saja, nggak balik modal. Si Ibu Imelda ini mikir pengen bikin teater semegah itu supaya nanti bisa dapat keuntungan berlipat-lipat, tapi dari selesai acara cuma dapat 500.000 yang dia keluarkan $2,5 juta. Nggak balik modal kan? Walaupun sebenarnya acara tersebut bisa dibilang cukup sukses, Wak, tapi yang tidak mereka tahu tampaknya ada kutukan yang melekat pada gedung dan festival itu sendiri. Dan setelah beberapa lama dari hari festival tersebut berlangsung, betul aja Manila Film Center mengalami kesulitan finansial, Wak. Subsidi $5 juta yang seharusnya dialokasikan untuk acara festival yang diselenggarakan di Manila Film Trade Center. Dapatkan informasi seputar vaksin COVID-19 di Google. Serum rambut dalam shampoo. Dove Serum Shampoo untuk rambut rontok. Dengan Nutri-Serum, mengunci rambut di akarnya dan rontok berkurang hingga 99%. Dove Serum Shampoo baru. Piko Park, part 3. Hari ini kita lanjut lagi main Piko Park, kawan. Aku dan teman-temanku mulai terlatih ya buat main ini game. Oh ya, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, tolong dong pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Like video ini juga ya. Like-nya. Terima kasih dan semoga kalian suka videonya. Hai kawan, bertemu lagi dengan Kubiken Krim. Pemainnya masih sama kayak kemarin ya. Aku warna biru, Miu warna merah, Nedi warna kuning, Moen warna orange, Adit warna abu-abu, dan Reza warna hijau. Nah, kita bakal lanjut ke level 4 bagian 3 ya. Di sini kita kayak dikasih tombol-tombol untuk mengatur waktu gitu.
Oh, harus kurang dari 2 detik. Harus kurang dari 2 detik, lihat nggak? Jadi kita mencetnya itu waktu detikan kita kurang dari 2 detik udah. Oh. Jadi waktu kita ditambahin, waktu Oke. kita ditambahin. Wih. Itu suara orang ngobrol di luar. Ya nggak sih? Enggak ya? Ada yang gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Nadia halu. Ya kan? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, sebelumnya aku minta maaf kalau malam Jumat kemarin aku nggak sempat upload video karena aku ada urusan yang nggak bisa ditinggalin. Jadi untuk sebagai penggantinya, aku uploadnya di Jumat malam ini. Dan di video kali ini masih seputar horor lagi, dimana aku akan menceritakan biografi atau kisah dari seorang ratu horor Indonesia, yaitu Suzana. Dan memang nih, Wak, ya aku udah nggak ngerti lagi lah. Setiap kali aku upload video apapun itu, mau horor, kriminal tuh, selalu ada selipan komen yang minta aku untuk bahas beliau. Dan biar kalian tahu, mungkin ada yang sudah perhatiin story aku beberapa hari sebelumnya. Di saat aku meriset soal beliau ini, Wak, waktu siang sore nggak ada masalah, aman gitu kan. Sekali maunya tibanya malam, Wak, ya Allah, baru pertama kali aku meriset soal horor yang benar-benar kayak berasa ditemanin, Wak. Demi Allah, aku nggak bohong. Nih ya, ini kaki, Wak, lemas, dadaku ngos-ngosan, berasa di belakang tuh kayak ada. Ya Nat, kok ceritain apa itu Nat? Ya Allah, kok dia ada aja Nat, gini kali cari duit kayak gitu tuh, Wak. Apa mungkin aku kecapean apa kayak gimana, cuman suasananya beda sampai akhirnya aku coba ambil wudhu, aku coba baca ayat kursi. Ini aja aku ngomong agak sedikit gemetar, tapi ya udahlah ya. Tadi juga ya iseng-iseng aja sih aku cuma bilang tadi nih ya sebelum filming ini ya siapapun kau nih yang nemenin aku gitu, mungkin nanti juga di saat aku filming ini kau datang, ya udah kok diam aja di situ, stay diam aja, slow, jangan menampakkan diri, jangan memberikan suara atau apapun, diam aja sudah di situ ya. Aku hanya ingin berbagi cerita seputar beliau ini aja, nggak ada maksud lain. Sorry nih, mohon maaf. Dan juga ya di kisah kali ini, aku mencoba untuk menceritakan semua informasi yang pada umumnya melekat dengan sosok Suzana ini. Mulai dari sedikit biografinya, kematiannya, dan juga ada informasi tambahan seputar kejanggalan kematian beliau, kebiasaan-kebiasaan horornya, sampai ke kisah-kisah misterius yang dialami orang-orang terdekat beliau setelah kepergiannya, dan juga jangan horor-horor semua ya kan. Aku juga akan menceritakan sedikit prestasi-prestasi beliau di kancah perfilman Indonesia. Mau pulsa gratis, token PLN gratis, sampai emas gratis. Makanya download Shopee sekarang. Dapatkan gratis pulsa 20.000, token PLN 20.000, dan gratis voucher emas. Download Shopee sekarang dan dapatkan hadiahnya. Tapi sebentar nih, selalu ada kata tapi di video Nadia ya kan. Seperti kita tahu di masa kuarantin ini pasti kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas yang lebih bermanfaat lagi di rumah. Dan ya nggak usah dipungkiri lagi kan, pasti kita itu banyak sekali menghabiskan waktu dengan memegang smartphone. Mulai dari buka sosial media, sharing gitu kan, main gitu. Langsung udah tinggal ditunggu aja. Aplikasi yang mungkin kalian anggap terima kasih iClean. Kali, Wak, kalian akan menghabiskan kebayang muka pucatnya, matanya hitam, rambutnya jebreng begitu, ditambah lagi dengan tatapan matanya yang sangat tajam, pasti langsung membuat kita otomatis teringat jelas dengan sosok dari si Suzana ini. Beliau bernama lengkap Suzana Martha Frederica van Os, yang lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober 1942. Beliau sudah berkecimpung di dunia film sejak tahun 1950-an, dengan salah satu film legendarisnya yang berjudul Beranak Dalam Kubur, yang dirilis pada tahun 1971, dan di-remake kembali oleh Luna Maya di tahun 2018 lalu dengan judul Bernafas Dalam Kubur. Pada awalnya beliau ini sempat menikah dengan seorang aktor bernama Diki Suprapto, dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ari Adrianus dan Kiki Maria. Dan Kiki Maria pun juga sempat mengikuti jejak ibunya di dunia film, sementara Ari Adrianus sayangnya meninggal pada tahun 1977 karena dikeroyok oleh sejumlah pemuda di depan rumah mereka. Dan pernikahan pertama Suzana ini tidak berlangsung cukup lama, karena akhirnya mereka memutuskan bercerai, dan kemudian Suzana menikah untuk kedua kalinya bersama mantan aktor Indonesia yang bernama Cliff Sangra. Dan mereka pun memiliki seorang anak angkat bernama Rama Yohanes. Meskipun sudah lebih dari 20 tahun tinggal bersama Cliff Sangra, hubungan mereka ini bisa dibilang harmonis, dan juga hampir tidak pernah terdengar kabar dan gosip miring, Wak. Sampai akhirnya di tahun 2003 lalu, Kiki Maria, anak dari hasil pernikahan pertamanya, melaporkan Cliff Sangra karena sudah melakukan penembakan kepada suaminya yang bernama Abriyarso Prihanto Boyho.
Dan pada saat kejadian penembakan itu juga sempat ada desas-desus yang mengatakan bahwa Cliff Sangra ini sempat menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Suzana demi harta warisan. Hal ini dilaporkan oleh pembantu rumah tangga mereka yang akhirnya mengadu kepada Kiki Maria. Dan alasan kenapa Cliff ini menembak menantu tirinya ini juga masih simpang siur. Dan dikarenakan insiden ini, Cliff Sangra pun terbukti bersalah dan divonis hukuman selama 6 bulan penjara di tanggal 14 November 2005. Dan memang sebenarnya hubungan antara Kiki Maria dengan si Cliff Sangra ini memang udah nggak bagus, Mereka nggak harmonis gitu loh. Walaupun memang hubungan anak dan suaminya ini tidak baik, tapi Suzana mengaku tetap mencintai Kiki Maria dan dia memutuskan untuk tetap tinggal bersama Cliff Sangra walaupun sudah pernah mendapatkan berita yang tidak baik seputar suaminya ini. Dan bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2008, Suzana meninggal dunia dikarenakan diabetes. Tapi, penyebab kematian Suzana sebenarnya masih menjadi perdebatan. Kenapa? Karena Cliff Sangra, sang suami, menguburkan jenazah Suzana secara diam-diam dengan hanya ditemani oleh pemuka agama dan ketua RT setempat. Bahkan pihak keluarga Suzana baru mengetahui kabar kematiannya Suzana ini dari mana? Dari media dan tetangga. Tapi menurut penasihat hukum keluarga Suzana, Suzana memang sudah berwasiat bahwa jika dia meninggal, dia tidak ingin dipertontonkan dan diupacarakan secara besar-besaran. Dan Suzana pun dimakamkan di Magelang, satu liang lahat dengan anaknya, Ari Adrianus, dan kakaknya Irene Beatrix van Os. Nah, karena memang kematian Suzana ini sangat misterius dan menyimpan penuh kejanggalan yang hingga saat ini pun dianggap belum terpecahkan, pasti banyak orang yang bertanya-tanya seputar kematiannya ini kan. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun kecuali Cliff Sangra yang mengetahui secara pasti bagaimana Suzana menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat beberapa kejanggalan-kejanggalan seputar kematian Suzana, Check it. Yang pertama, tidak ada keluarga besar yang melihat kematian Suzana. Ini yang membuat aneh, Anak kandungnya, keluarga Suzana, bahkan keluarga besar mantan suami Suzana tidak mengetahui soal kematian ini sama sekali. Keluarga dan orang-orang baru mengetahui kematian Suzana setelah Suzana dimakamkan. Bahkan Kiki Maria, anak kandungnya ini, baru mendapatkan kabar kematian ibunya ini dari media massa. Walaupun suaminya Cliff Sangra mengatakan ini adalah permintaan dari Suzana, tapi keluarga besar Suzana tidak dapat menerimanya karena tidak ada bukti tertulis dari wasiat Suzananya ini. Oleh karena itu banyak orang yang mencurigai wasiat yang dikatakan oleh Cliff Sangra. Yang kedua, rumah mereka ini digembok dan selalu terlihat gelap gulita setelah kematian Suzana. Sesaat setelah Suzana meninggal, Cliff langsung menutup rapat kediamannya. Bahkan Kiki Maria juga sempat mengatakan bahwa bapak tirinya ini langsung menggembok rumah dan melarang siapapun orang datang ke sana. Bahkan ketika acara misa digelar di rumah saudaranya Suzana nih, terlihat kediaman mereka ini gelap gulita tanpa ada penerangan sedikit pun. Dan pada saat itu tidak diketahui alasan Cliff untuk menutup rapat rumahnya itu. Yang ketiga, tidak ada misa dan doa setelah kematian Suzana. Hal ini disampaikan langsung oleh Kiki Maria yang mengatakan bahwa setelah kepergian ibunya, tidak ada misa dan doa yang dilakukan di rumah Suzana. Begitu juga hari-hari selanjutnya. Setelah 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari setelah meninggalnya Suzana. Yaitu sampai akhirnya inisiatif dari keluarga Suzana menggelar doa di rumah saudaranya Suzana. Nah tapi saat itu juga sempat dikabarkan kalau isi surat wasiatnya Suzana ini akan dibacakan oleh Cliff setelah 40 hari kematiannya Suzana. Tapi sampai hari yang ditentukan, surat itu pun tidak kunjung dibacakan. Dan udah nggak tahu juga tuh ujungnya kayak mana. Yang keempat, kematian Suzana ini sangat mendadak. Ketika hari kematiannya, Cliff sempat mengatakan bahwa Suzana meninggal tiba-tiba setelah meminum segelas susu di malam hari. Pada saat itu dia mengaku juga sempat berkomunikasi sebentar dengan istrinya ini, lalu dia dengan segera menghubungi dokter pribadinya ketika sudah melihat tanda-tanda kematian sang istri. Dan pada saat itu dokter pribadinya ini juga sempat melakukan visum et repertum guna memastikan Suzana ini telah meninggal dunia. Dan Kapolresta Magelang pada saat itu juga mengkonfirmasi bahwa kematiannya Suzana ini wajar. Beliau mengkonfirmasi hal tersebut berdasarkan
surat keterangan dari dokter pribadinya Suzana yang mengatakan bahwa Suzana ini meninggal akibat diabetes. Dan ditambah lagi kejanggalan terakhirnya itu yaitu gara-gara perseteruannya si Cliff dengan Kiki Maria, anaknya Suzana. Nah yang kayak tadi tuh, laporan dari si Kiki Maria yang mengatakan bahwa ayah tirinya ini sudah melakukan penembakan kepada suaminya. Nah kasus penembakan tersebut dikatakan ada kaitannya dengan masalah warisan Suzana yang akan dibagi-bagi kepada anaknya. Nah dari masalah warisan ini juga timbullah isu yang mengatakan bahwa Cliff ini juga berencana ingin membunuh Suzana dengan menyewa pembunuh bayaran dengan imbalan 50 juta rupiah. Tapi hal itu juga cuma simpang siur aja, nggak ada buktinya juga. Yang jelas dari perseteruan ini membuat keluarga Suzana mengalami hambatan untuk berkomunikasi dengan Suzana, dan hal ini juga lah yang makin membuat keluarga Suzana sempat menduga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Cliff seputar kematian Suzana. Walaupun memang sempat diperdebatkan alasan dari kematiannya Suzana, tapi banyak juga orang yang percaya bahwa hal ini memang sengaja disembunyikan oleh Cliff dikarenakan mengikuti wasiat dari istri tercinta tanpa ada maksud dibalik semua ini. Dan sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat atau lebih mengenal kebiasaan-kebiasaan yang aku anggap sedikit horor yang melekat dengan karakter ratu horor Indonesia ini ya, Wak. Check it out! Kebiasaan pertama adalah Suzana ini suka bermeditasi. Sang suami Cliff mengatakan bahwa istrinya ini kerap melakukan yoga setiap hari sampai 4 jam lamanya dan tidak boleh diganggu. Dan selain itu Cliff juga mengatakan istrinya ini suka melakukan meditasi di kamarnya, di mana aktivitas ini hampir memakan waktu 20 jam lamanya yang selalu dilakukan di kamarnya. Dan kebiasaan kedua adalah Suzana ini suka makan bunga melati. Memang tidak ditampik oleh Cliff bahwa istrinya ini memiliki ritual khusus di dalam hidupnya. Salah satunya adalah memakan bunga melati. Di mana bunga melati ini kan memang identik dengan bau-bau kedatangannya makhluk halus. Dikatakan bahwa hal ini selalu dilakukan Suzana untuk menjaga kecantikannya, tapi juga ada yang berpendapat bahwa hal ini dilakukan oleh Suzana untuk memperdalam perannya. Selain itu juga dikatakan bahwa bunga melati ini juga dapat membuat kulit menjadi lebih putih dan kencang, dan secara kesehatan pun katanya bunga melati ini juga memiliki banyak sekali manfaat. Mungkin kalau kalian yang berminat, mau kulit kencang, mau kulit putih, ya kan, menjaga kecantikan, nah itu kunyah lawak bunga melati. Mungkin juga kan ada beberapa dari kalian yang dengar teh bunga melati, ya itu mungkin lebih enak gitu dibanding kau ngunyah melati bulat-bulat tuh melati ya itu pula lah kebiasaannya kan, Wak. Mungkin kalau kita dari dulu dibiasakan makan bunga melati, mungkin itu juga biasa-biasa aja. Dan kebiasaan berikutnya adalah Suzana ini bersahabat, Wak, sama hewan melata. Ular, dimana, Wak, ya kalau misalnya mau dikait-kaitkan dengan horor terus kan, ular ini kan sering dikaitkan dengan siluman yang kerap berubah wujud untuk melakukan hal-hal jahat kalau horornya. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan kebiasaannya si Suzana, memang, Wak, kata suaminya sendiri nih, Suzana ini diketahui bersahabat, Wak, sama ular. Suka dipeluk-peluknya ular itu, dimanja-manjanya ular itu. Dan bahkan hampir di setiap filmnya, Suzana ini selalu tampil bareng ular. Mungkin kalau kita orang awam ya udah bilang, ih horor, kok suka pegang ular tuh kayak sesuatu yang tidak biasanya lah gitu. Tapi kalau misalnya siapa tahu memang Suzana ini juga pencinta reptil, Wak. Jadi ya udah biasa aja tuh dia pegang ular. Nah selain itu juga nih ya, kebiasaan Suzana yang lainnya adalah beliau ini suka berpuasa, Wak. Rutinitas puasa ini dilakukan oleh Suzana untuk menjaga kesehatannya, yakni puasa kejawen, ngerowot, dan ngebleng. Ngebleng apa ngebleng ini? Ngebleng. Ya itulah, Wak, ya pokoknya ngebleng kali ya. Nah pada saat melakukan puasa ngerowot, Suzana ini hanya memakan buah-buahan yang sama pada saat sahur. Hampir sama, Wak, dia pun harus berpuasa seharian dari subuh sampai maghrib. Sementara itu puasa ngebleng artinya beliau menghentikan aktivitas normal sehari-hari, di mana dia tidak boleh makan, nggak boleh minum, keluar dari rumah, dari kamar selama 24 jam. Dan selain itu juga beliau tidak boleh, melakukan hubungan seksual. Nah jadi itu tadi beberapa kebiasaan-kebiasaannya si Ratu Horor Indonesia ini selama masa hidupnya. Mungkin bagi kita orang awam ada beberapa kebiasaan beliau yang tidak kita anggap biasa atau tidak wajar, tapi namanya juga kebiasaan kan, Wak. Aku juga yakin kalian atau aku sendiri pun nih pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya kan.
Misalnya tuh kayak kita suka gigit-gigit kuku, suka cabut rambut keriting kayak gitu ya, memang nggak wajar, tapi ya memang beberapa orang punya kebiasaan kayak gitu. Tapi memang karena berhubung si Suzana ini melekat dengan sebutan Ratu Horor Indonesia, ya udahlah pasti dikait-kaitkan dengan yang horor-horor ya kan. Tapi gimana menurut kalian, Wak? Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah melakukan salah satu kebiasaan dari Suzana ini? Mungkin ada penjelasan tambahan seputar manfaat dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, boleh banget komen di bawah, Wak. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang pada saat aku meriset bagian ini, aku merasa ditemanin, aku lemas, kos-kosan mau pulang, mami. Yaitu kejadian mengerikan setelah Suzana meninggal, Wak. Apa-apa aja, check it out. Aku banyak kali check it out dari video ini, ya udahlah. Baik, belum pakai gue pengen. Bayar belum pakai gue pengen. Aku tuh mau mulai ini tuh kayak deg-degan sendiri gitu loh, Wak. Duh, yaudah lah ya. Jadi, nih ya, ada beberapa kisah-kisah mistis yang diceritakan kembali oleh sang suami, Cliff Sangra, setelah kepergian beliau. Di mana? Yang pertama, aku belum apa-apa udah merinding loh, astagfirullahaladzim. Siapapun itulah yang ada di sini, kalaupun ada, udahlah ya, jangan macem-macem gitu, tolong aja gitu, pokoknya jangan, coy. Yang pertama adalah penampakan sama Stella aja gue langsung merinding. Stella. Yang pertama adalah penampakan sosok Suzana sampai kedatangnya pengikut Nyi Roro Kidul, Wak. Nah, jadi memang hal ini sempat diungkapkan oleh Cliff Sangra di acara televisi Mr. Tukul Jalan-Jalan pada tahun 2013 lalu, di mana Cliff bercerita beberapa hari setelah Suzana meninggal, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sosok Suzana masih sering menampakkan diri. Yang pertama, pada saat itu, sosok Suzana ini berdiri di pintu depan rumah mereka, memakai baju coklat sambil melambaikan tangannya, seperti mengucapkan selamat tinggal. Yang pertama. Terus ada lagi nih, Wak. Nah, waktu itu kan si Cliff ini lagi di kamar. Ini Suzana udah meninggal nih, Wak ya. Tiba-tiba si Cliff dengar suara istrinya. Pah, gitu. Keluarlah dia dari kamar kan, Wak. Cekrak. Dia tengok nih, si Suzana lagi duduk di atas sofa sambil kakinya diangkat satu. Terus, yang dilihat sama Cliff, si Suzana ini lagi mencet remote TV sambil marah-marah karena melihat ada adegan di TV yang kayak gimana gitu, Wak. Dahnya kan waktu ngeliat itu si Cliff mikir, ya udahlah biasalah gitu, cewek ngomel gitu kan nonton TV. Masuk lagi nih si Cliff ke kamar, Wak. Dahnya waktu di situ lah si Cliff baru ngeh, kan bini aku udah meninggal. Waktu dia keluar lagi udah nggak ada Suzana di situ. Jadi siapa tadi yang mencet remote TV itu, Wak? Aduh. Udah nggak, ini masih ada lagi ya, ini ada sekitar 7 apa 6 gitu. Kita lanjutkan. Cliff juga mengaku setelah kepergian istrinya banyak hal-hal gaib yang terjadi di rumahnya, di mana waktu itu Cliff juga sempat menunjukkan di ujung atap rumahnya ini ada sebuah benda berbentuk bulat runcing berwarna merah yang kerap jalan-jalan terbang gitu, Wak, di seputar rumahnya seakan menari-nari. Nah, hal ini juga dibenarkan oleh Mbah Bejo, yaitu salah satu mediator yang dibawa oleh Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang mengatakan bahwa benda merah tersebut adalah merah delima yang berbentuk seperti batu. Nah, selain itu, Wak, yang ketiga nih, ada juga sosok pengikut dari Ratu Pantai Selatan. Waktu bertandang ke sana, Mbak Risa Saraswati pun ikut, Wak. Pada saat berada di sana, Mbak Risa tidak menemukan sosok Suzana, melainkan dia melihat ada sosok perempuan yang katanya merupakan pengikut Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, Wak. Pasalnya, menurut penerawangan Mbak Risa, sosok Suzana ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ratu Pantai Selatan, sehingga penjaga-penjaga dari Pantai Selatan itu kerap mengunjungi rumahnya. Nah, ini lemas lagi kan kaki aku, aduh, mana Wak di Jogja lagi. Dengar gak sih, Wak? Iya gak sih? Enggak ya, aku halu ya, halu. Itu suara orang ngobrol di luar. Iya gak sih? Enggak ya?
ada yang gitu gak sih? Enggak ya? Enggak. Nadia halu. Ya kan? Kok aku dengarnya di sini? Enggak, udah enggak. Ini masih poin ketiga nih. Ini masih ada 4 lagi nih. Gimana dong? Ya udahlah. Udah nih. Ya kalaupun ada ya sudah gitu loh. Wak. Maksud aku gitu aja, kita biar sama-sama enak aja gitu loh. Ya kan? Ya nggak? Ya? Jangan macam-macam. Tolong please. Tolong. Udah aku nggak ganggu kau kok, jangan ganggu aku. Semoga tadi aku halu. Please, katakan tadi aku halu. Tunggu bentar, Wak. Nah, nggak itu aja, Wak. Si klip ini juga sempat mengatakan bahwa kalian ingat kan kalau Suzana ini memiliki kebiasaan meditasi. Meditasi ini kan dilakukan di kamarnya. Terus setelah meninggalnya Suzana, Cliff mengaku dirinya masih kerap melihat sang istri di tempat meditasinya, Wak. Tapi kata Om Cliff juga dia mengatakan dia tidak hanya melihat sosok istrinya, tapi juga ada sosok-sosok lain di mana dia mengaku sempat melihat sosok genderuwo yang sangat besar dan memiliki sayap, Wak. Bisa nggak kalian bayangin itu? Nggak itu aja, sosoknya ini juga digambarkan berwajah dan berhidung runcing. Yang keempat, tembok di kamar Suzana masih kerap diketok, Wak. Nah, jadi memang 1 tahun setelah berpulangnya Suzana, si Cliff ini nikah lagi, Wak, dengan seorang perempuan bernama Nana. Pada saat itu pun Nana mengaku juga turut bisa merasakan kehadirannya Suzana di rumah itu. Nah, menurut keterangannya si Cliff yang dikutip oleh Brilio, Cliff mengaku pada saat itu memang pada saat Suzana ini sakit, Cliff sempat meminta pisah kamar dengan Suzana saat Suzana jatuh sakit, Wak. Pada saat itu kamar Suzana berada di depan, si Cliff pindah ke kamar belakang nih. Nah, pada saat itu mereka sepakat kalau ada apa-apa, Cliff meminta Suzana untuk mengetok-ngetok tembok untuk memanggil Cliff supaya datang ke kamarnya. Nah, hal itu rutin dilakukan tuh, Wak, sebelum si Suzana meninggal. Dan sampai akhirnya setelah Suzana ini meninggal, terus si Cliff juga sudah menikah dengan si Nana, suara ketukan itu masih kedengeran, Wak. Pada saat itu sebelumnya si Cliff ini memang gak cerita nih ke si Nana. Tapi karena selalu mendengar aduannya si Nana yang mengatakan bahwa dia ini selalu mendengar suara ketukan tembok di malam hari, akhirnya si Cliff ini ceritalah. Ia yang dulu itu bunda sebutnya Suzana ini suka ngetok-ngetok tembok kalau membutuhkan bantuan. Dan walaupun hal ini sering terjadi setiap harinya, Nana masih kerap merasa ketakutan dengan suara ketukan tersebut. Tapi menurut keterangannya si Cliff, Nana ini belum sempat melihat sosoknya si Suzana, Wak. Dia hanya sering mendengar suara ketukan tembok itu. Gimana sih suara tembok itu? Ay, jangan lagi lah. Jangan kau tanya di mana nanti diketok betul nama dia, coy. Enggak usah. Nyari pasal. Yang kelima adalah penampakan kaki di meja rias kamarnya Suzana. Nah, ini balik lagi nih, Wak, kesaksian dari si Nana, istrinya si Cliff sekarang, yang dia beritahu di sebuah acara rumpi dari Feni Rose, di mana Nana bercerita bahwa dia ini juga sempat didatangi oleh Suzana, tapi dalam mimpi. Di mana waktu itu digambarkan Suzana ini memakai baju kebaya berwarna hijau, dan terlihat sangat-sangat cantik. Nah, pada saat itu Nana mengatakan bahwa salah satu kegiatan rutin sehari-hari adalah membersihkan kamar mendiang Suzana. Dan setelah bertahun-tahun pun tinggal di sana, Nana mengaku masih kerap merinding kalau ada di dalam situ. Sampai akhirnya rasa ketakutannya itu bertambah lagi ketika waktu sedang membersihkan kamar Suzana, Nana melihat ada sepasang kaki di bawah meja riasnya Suzana. Berarti kalau di bawah meja rias kaki, kan tuh meja, berarti nggak ada badannya, kakinya aja. Ya nggak sih? Aduh, gue kebayang. Udah. Yang keenam, kipas angin yang hidup tiba-tiba pada saat listrik mati. Nah, menurut kesaksian lain dari si Nana mengatakan, ada lagi kejadian janggal yang terjadi di kamar Suzana, di mana pada saat itu, lampu kamar Suzana itu hidup pada saat satu rumah mati listrik, Wak. Nggak cuma itu aja, Nana juga mengatakan bahwa di kamar Suzana itu ada 2 kipas angin. Sama juga, Wak, tiba-tiba nyala sendiri padahal lagi mati lampu. Wah, ini dahsyat sih kalau dia bisa nyalain listrik, Wak. Hebat juga. Yang terakhir adalah pengalaman dari kru film Bernafas dalam Kubur. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, salah satu film legendarisnya Suzana adalah Beranak dalam Kubur kan, dirilis tahun 1971. Setelah itu di-remake lagi nih, film horor sang legenda ini yang diperankan oleh Luna Maya pada tahun 2018 silam dan diberi judul Bernafas dalam Kubur. Proses syuting film ini juga memakan waktu kurang lebih 50 harian. Nah, sang peran utama Luna Maya mengaku dia tidak merasakan kejadian-kejadian aneh, tapi walaupun demikian, Luna Maya membongkar bahwa ada kru film yang kesurupan, Wak. Gak cuma itu aja, bahkan suara tangisan, kemunculan ular tiba-tiba di lokasi syuting pun kerap terjadi. Pada saat itu Luna mengatakan bahwa di tengah-tengah proses syuting, dia mendengar ada suara aneh yang sepertinya adalah suara tangisan. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, puncak Gunung Kawi.
Dan kata Luna Maya juga, pada saat proses syuting, ular paling banyak dijumpai. Tapi menurut Luna Maya, banyaknya ular yang muncul pada saat proses syuting dikarenakan rumah yang digunakan untuk syuting tersebut tidak pernah terpakai sehingga tidak terawat. Baru, Rojukis Korean Serum Sachet 5 kali brightening effects dengan Lotus Korea, Niacinamide, dan Witch Hazel. Wajah glowing, lembut, dan pori-pori tampak samar. Buktikan dalam 7 hari. Kulit cantik ala Korea, no pore blow. Rojukis Korean Serum Sachet. Aku lagi download gini lah. IPP. FM Max. Gimana kan Bib? Tak tahu. Tapat. Sing download tapi bangun jak beli tu. Bangun jak beli tu. Kan kita ngirim aplikasi lewat Sherit. Oke, jadi itu Tapi, tadi beberapa kejadian-kejadian mistis setelah berpulangnya sang ratu horor Indonesia yaitu Suzana. Gimana menurut kalian? Dan sekarang kita masuk lagi ke part terakhir. Dari tadi horor-horor aja kan, Wak. Aku juga udah cukup bergidik nih, ha. Kaki aku nggak berani nyentuh lantai. Aku angkat dua-duanya atas kursi, takut aku ya kan. Sampai saat ini pun aku yakin tidak ada lagi artis siapapun yang bisa menggantikan posisinya Suzana sebagai predikat ratu horor. Seolah-olah memang predikat ratu horor ini tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Kenapa demikian? Tidak ada orang yang bisa setotal dirinya dalam memainkan peran. Ya seperti kalian tahu, aktris ini tuh selalu menyita, bahkan benar-benar menyihir para penonton, bahkan dengan efek yang di masa itu. Terutama yang paling kita kenal adalah tatapan matanya saat melotot sampai ke tertawa cekikikannya yang sampai saat ini masih bikin orang merinding. Dan selain itu juga ada kebiasaannya yang kayak tadi, mulai dari makan bunga melati, bertapa, meditasi, yang merupakan kegiatannya sehari-hari yang memang membuat kehidupan dari ratu horor ini makin menyeramkan kan, Wak. Walaupun memang dirinya sempat menampik dan mengatakan bahwa kebiasaan tersebut khusus untuk kesehatannya, tapi mau kayak gimana pun, kesan mistis masih akan terus terasa. Mungkin hal ini juga yang mengantarkan dia menjadi seorang ratu horor Indonesia, di mana kedekatannya dengan hal mistis seperti itu seolah memberi nyawa saat dia berakting menjadi sosok hantu di film-filmnya. Nah, tapi Wak juga sempat ada celetukan dari beberapa pemerhati film yang tidak mengenal baik Suzana dan mengatakan bahwa Suzana itu cuma ya horornya doang, seremnya doang, aktingnya mah biasa aja. Oh, jangan salah kalian, Suzana ini sudah sangat banyak membintangi film dan semuanya terbilang sukses, Wak. Bahkan bakat aktingnya ini sudah diperlihatkannya saat dia kecil, saat membintangi sebuah film, dan juga sempat mengantarkan dirinya sebagai artis muda terbaik. Karena Wak, di salah satu filmnya yang berjudul Asmara Darah, Suzana berhasil membawa pulang penghargaan Special Golden Harvest Award The Best Child Actress di Festival Film Asia di Tokyo pada tahun 1960. Dan setelah terjun ke dunia horor itulah, Suzana semakin bisa menggapai kesuksesannya. Selain itu juga memang Suzana ini seolah sudah memiliki aura khas saat bermain film horor. Dan hal tersebutlah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Serupa dengan almarhum Julia Perez, banyak lagi beberapa artis-artis Indonesia yang digembor-gemborkan ingin menggantikan sosok Suzana, tapi sayangnya tidak satupun dari mereka yang mampu mengalahkan prestasi ratu horor itu. Dan itulah kenapa sampai saat ini sosok Suzana tidak dapat tergantikan. Dan kalian sadar nggak sih, meskipun sering kita tonton berkali-kali film Suzana itu, Wak, masih tetap merinding. Horornya masih berasa, nggak ada kurang-kurangnya sudah. Ya nggak sih? Aku biarlah kalau mau nonton itu ya, bagian dia bokir, coy. Aku tuh kayak nggak berani bercanda, Wak. Tahu kan kalian, kadang mulut aku nih pun seenak-enaknya. Nanti betul masalahnya beda, Wak, ya kan? Kalau setan di Indonesia tuh seolah kita tuh satu frekuensi, dia tuh bisa kapan aja datang gitu. Katanya kan juga kalau disebut-sebut gitu datang gitu loh, Wak. Aku nggak bilang Suzana yang datang gitu loh, tas siapa aja lah gitu. Ya nggak sih? Ya nggak sih, Wak? Nggak ya, aku harus. Oke deh. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa kisah-kisah seputar ratu horor Suzana. Gimana menurut kalian? Ada atau tidak informasi-informasi tambahan seputar ratu horor ini? Boleh banget komen di bawah. Dan yang jelas informasi-informasi yang aku dapatkan sini aduh, mengungkapkan perasaannya maksud aku, Wak. Nah, Yang di pojok-pojok tambah kencang loh.
Jatah sana. Gue sakit hati ya. Anjing Dan dari sini lawak banyak yang mempunyai teori bahwa tanggal 31 Januari tersebut Elisa ini mulai memainkan elevator game dan tidak berhasil pulang ke dunia nyata. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor soal permainan misterius yang disebut elevator game. Dan biar kalian tahu, permainan menyeramkan ini pun sudah mulai banyak diketahui oleh orang setelah adanya kasus tentang seorang mahasiswi yang ditemukan meninggal secara misterius di sebuah tangki air di salah satu hotel menyeramkan di Los Angeles, Amerika. Dan mahasiswa tersebut bernama Elisa Lam. Buat kalian nih penggemar cerita horor, kriminal, konspirasi pasti tahu kali soal kasus Elisa Lam ini ya kan. Teori memang banyak kan, teori mengenai penyebab kematian dari si Elisa. Ada yang berspekulasi kalau dia ini dibunuh. Ada yang Ada juga yang berspekulasi bahwa dia ini sedang dalam pengaruh atau gangguan obat-obatan. Dan gak sedikit juga yang berspekulasi bahwa dia ini sedang memainkan permainan supernatural. Plastik ya macam. Tanda plastik. Udah bikin garis status oke, hah? Nggak gitu juga, baby. Aplikasi yang untuk nge-translate catat U-Dictionary. Ini dia aplikasi yang bisa lagi kita cuman ngarahin bahasa-bahasa asing yang tidak kita langsung tua tip. Kita kau dukung anime apa sampah? Anime. Ya, aku dukung anime. Dictionary ya. Aku suka Sedikit anime. aja nih, siapa Elisa Lam dan bagaimana dia ini bisa meninggal ini ya. Jadi Elisa Lam atau Lam Ho-yi ini, nama kantonisnya, lahir pada tanggal 30 April tahun 1991 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dia ini merupakan anak perempuan dari pasangan bapak ibu yang bernama David Lam dan Yina Lam. Nah, dia ini juga sempat tercatat sebagai mahasiswi di British Columbia University di Vancouver, Kanada. Nah, si kakak Elisa ini tidak diketahui sejak kapan dia ini sudah didiagnosis mempunyai gangguan bipolar dan depresi. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2013 lalu Elisa ini dikabarkan tiba di LA untuk transit sebentar di saat si Elisa ini sedang melakukan solo traveling yang disebut dengan West Coast Tour. Terus si Elisa ini menginaplah itu di Hotel Cecil dan menyewa sebuah share room, kamar yang berisi beberapa tempat tidur dan sharing dengan penyewa lain juga tuh yang berada di lantai 5 Hotel Cecil ini. Dan pada tanggal 31 Januari tahun 2013 Elisa ini dijadwalkan check out nih dari Hotel Cecil dan melanjutkan lagi tuh perjalanan dia menuju ke Santa Cruz harusnya. Tapi nih bapak mama si Elisa ini panik. Denny dan Nina ini khawatir karena pada tanggal 31 Januari 2013 tersebut mereka tidak mendapatkan kabar sama sekali dari Elisa seharian gitu. Dikarenakan hal itu langsung lah ini mama bapaknya mengajukan laporan orang hilang kepada pihak Los Angeles Police Department atau LAPD, dan laporan ini langsung dilakukan oleh Denny dan Nina mengingat kondisi anaknya yang memang memiliki latar belakang kesehatan mental yang tidak stabil gara-gara bipolar sama depresinya itu dan sedang bepergian jauh pula sendirian lagi ya kan. Dan setelah memberikan laporan kepada pihak kepolisian itu, mama bapaknya si Elisa ini dikabarkan langsung terbang ke LA demi membantu kepolisian setempat untuk mencari anak dia ini. Sampai 3 hari setelah selebaran informasi hilangnya si Elisa ini disebar, tetap juga tidak ditemukan informasi apapun mengenai keberadaan si Elisa ini. Dan setelah itu LAPD pun akhirnya mengunggah nih video tentang kenampakan terakhir Elisa yang kemudian diketahui terekam pada tanggal 1 Februari tahun 2013 dari CCTV salah satu lift di Hotel Cecil. Dan video inilah yang kemudian viral dan menarik perhatian banyak orang, gak cuma di LA aja, di dunia, sehingga memunculkan banyak teori dan analisa mengenai perilaku Elisa di dalam video itu yang dianggap kelewat aneh dan gak wajar sama sekali gitu. Dan setelah hal mengejutkan itu, tepatnya pada tanggal 19 Februari tahun 2013 di pagi harinya, seorang petugas perbaikan bernama Santiago Lopez melakukan pengecekan di saluran air dan juga tangki air yang berada di Hotel Cecil itu. Nah, pengecekan ini dilakukan karena selama hampir 2 minggu
Pihak Hotel Cecil ini sering mendapatkan aduan dari tamu hotel mengenai air kamar hotel mereka yang tidak mengalir deras dan beraroma tidak sedap, Wak. Selain itu juga air tersebut memiliki rasa yang aneh dan bahkan berwarna hitam selama sekitar 2 detik saat keran pertama dinyalakan gitu, Wak. Dan pada saat si Lopez itu mengecek tangki air itulah, Wak, dia langsung melihat ada sesuatu yang tidak wajar, di mana dia menemukan ada pakaian, sebuah kartu kamar, sebuah jam tangan yang mengambang, dan setelah diperiksa lebih detail lagi, barulah itu dia menemukan ada jasad yang telah tenggelam di dasar tangki dalam kondisi tanpa busana. Dan Santiago Lopez ini pun langsung melaporkan hal ini kepada pihak hotel. Pihak hotel langsung melaporkan kepada tim kepolisian dan langsung memanggil petugas pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi jenazah itu. Tapi Wak, menurut keterangan pihak pemadam kebakaran, alat untuk mengeluarkan jenazah itu nggak muat waktu itu, sehingga tangki tersebut harus dikeringkan lah itu dulu, bahkan sampai dipotong tuh, Wak, biar sampai terbuka lebar agar evakuasi itu dapat dilakukan. Dan hasil analisa cepat dari barang-barang yang telah ditemukan mengambang tadi, pihak hotel dan kepolisian pun menyimpulkan bahwa jasad yang ditemukan oleh si Santiago Lopez di dalam tangki air itu adalah Elisa Lam. Dan jasad si Elisa ini pun langsung dievakuasi dalam kondisi yang sudah membengkak, terdapat beberapa memar di perut, terjadi pemisahan kulit di beberapa bagian tubuh, dan juga tubuhnya ini sudah berwarna kehijauan, Wak, karena memang hampir tidak memiliki darah tuh loh, dikarenakan telah mengalami pembusukan tadi. Dan meninggallah itu, Wak, Elisa ditemukan secara misterius di dalam tangki itu. Kejanggalan pertama dari kasus Elisa tadi kan adalah CCTV yang menangkap perilaku aneh dalam lift kan, itu tahan nanti dulu. Terus yang kedua, tangki air di tempat Elisa ini berada, Wak, ditutup kunci, dan itu berat kali, benar-benar kayak nggak mungkin Elisa tuh bisa buka tutup tangki itu loh, Wak. Dan apalagi akses untuk menuju ke tempat tangki itu hanya bisa dimasuki oleh petugas hotel. Nah itulah makanya kematian Elisa ini bisa dikatakan sangat misterius. Dan walaupun memang meninggalkan banyak pertanyaan yang tidak terungkap, Wak, kasusnya Elisa ini oleh LAPD secara resmi didokumentasikan sebagai kecelakaan dan tidak melibatkan satu orang pun tersangka sampai hari ini. Tapi walaupun begitu masih banyak lah itu kan pasti teori yang beredar dan menolak untuk mempercayai hasil resmi penyelidikan dari LAPD sejak beredarnya video CCTV tadi beserta alasan-alasan yang lain. Nah dari hal-hal tersebut lah, Wak, ada yang berspekulasi bahwa dia ini telah dibunuh, dan ada juga yang berspekulasi kalau dia ini sedang dalam pengaruh obat-obatan. Tapi tidak sedikit juga yang berspekulasi dan bahkan sangat percaya bahwa si Elisa ini tengah bermain permainan yang sangat berbahaya yang bernama elevator game. Nah sekarang baru nih kita masuk nih, Wak, ke bagian elevator game. Apa itu elevator game, Nat? Dan terakhir, apa kaitannya si elevator game ini sama Elisa Lam, ya kan? Oke, jadi kita langsung lanjut aja soal elevator game ya, Wak, ya. Check it out. Ini siapa nge-save nama gue UG Ladies? Fix ini kerjaan teman kampus ini. Ketahuan kan lu pada nge-save nomor gue atas nama siapa? Ini gara-gara gue disuruh, untung ya temen gue sih yang kemarin tuh ngerekomendasiin gue download aplikasi Get Contact kan. Terus habis itu gue download. Katanya suruh cek tagline, gue gak ngerti tagline apaan gitu kan. Dan ternyata tagline-nya itu orang yang nge-save nomor gue itu atas nama apa gitu. Dan ternyata isinya aneh-aneh. Ini jangan seenak jidat nge-save nama kontaknya gitu maksud gue. Mari. Jadi, Wak, elevator game ini dipercaya berasal dari Korea. Sebenarnya tidak ada pemberitaan yang dapat menginfokan sejak kapan permainan ini ditemukan, Wak. Dan permainan ini sendiri adalah sebuah permainan horor yang akan membawa pemainnya ke sebuah dunia gaib setelah pemain tersebut menekan tombol lantai di lift secara acak. Nah, yang bikin berbahaya adalah apabila